Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Terima kasih telah datang di sesi konseling kelompok tahap pertama hari ini. Sebelumnya selamat untuk kalian berlima telah sampai pada tahap ini. Selamat telah mengikuti serangkaian acara sebelumnya dari wawancara dan sebagainya. Saya sangat bangga pada kalian semua mampu sampai pada tahap ini karena nggak semua orang bisa sampai pada tahap ini dan tidak semua orang mau menyelesaikan masalahnya semua. Saya sangat bangga terhadap kalian semua. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk saya perkenalan, apakah semuanya dari sini sudah saling kenal atau belum? Sudah. Sudah saling kenal berarti semuanya. Baik, kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad David Arsyad dari Universitas BDRI Atibuana Surabaya, program studi jurusan bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya ini, untuk mendekatkan diri, sekedar mendekatkan diri aja. Kan sudah saling kenal semuanya. Saya ingin tanya-tanya soal mungkin tempat tinggal atau sebagaimana. Untuk Mas Vito sendiri, itu untuk Masnya itu namanya siapa dan berasal dari mana, Mas? Saya Vito. Ya. Dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Ya. Mas Sidoarjo sebelahnya mana, Mas? Saya di Purworejo, belakangnya alun-alun, Pak. Oh, belakangnya alun-alun. Iya. Lumayan ya. Iya. Setengah jam dari sini apa? Sekitar 30 sampai 35 menit. Setengah dari jam sini. ya? Iya, dari sini. Lumayan. Kalau banyak sendiri Saya dari Gresik. dari Gresik. Gresiknya mana? Sebelah mana? Gresiknya Sekapu. Sekampung itu. Sekapu. Sekapu. Iya. Di sebelah mana itu, Pak? Sana dekatnya Pantura di Pantura. Oh, jauh ya? Iya. Ke sini apa? PP apa? Iya PP. PP. Wow. Berapa jam Mbak, perjalanan? 2 jam. 2 jam. Setiap hari PP 2 jam. Iya. Berarti kalau PP 4 jam. Iya. Hebat. Itu Mbaknya sendiri? Aku di Ngagel, ngekos ya. Oh, ngekos. Asli Surabaya apa? NTT. Oh, ini PP. PP. NTT di mana? Di Flores. Flores. Oh ya. Ya kebetulan saya juga punya teman NTT juga Iya. di ya Flores juga sih. Iya. Ya, Flores. Namanya siapa? Pensi. Namanya ya Vinci. Fancy bisa disebut Vincent. Iya. Ya. Untuk Mbaknya sendiri Saya dekat sama dia di Ngagel. di Ngagel juga. Ngekos apa? Ngekos. Ngekos juga. Oh berarti bukan asli sini. Bukan. Asli mana, Pak? Jawa, cuma lahir besarnya di Papua. PP. Oh, lahirnya di Jawa, cuma Enggak, lahir besarnya di Papua. Orang tua Jawa. Oh, orang tua cuma lahir Jawa. besarnya di Lahir Papua. besarnya di Papua. Jauh ya? Iya. Papua. Dari sini perjalanan berapa jam? Dari Papua ke sini. Iya, dari Hampir sehari lama jalan. sehari. Hampir sehari. Ya. Apa itu? Pesawat kapal? Pesawat. Pesawat sehari. Kalau kapal lama lagi. Kalau kapal lama lagi ya? Seminggu ya. Ya, seminggu sampai Seminggu. lebih lah. Oh, berarti pesawat itu paling cepat sehari ya? Ya, paling berapa ya? Nggak sampai 15 jam. Kalau mau paling cepat gitu. Oh iya. Terima kasih. Itu Mbaknya sendiri? Saya dari Gresik. Oh dari Mesir. Sama-sama Mbak Intan ini ya? Sama-sama Iya. Mesir ya? Mesirnya sebelah mana? Apa masih ceritakan? Nah, Mesirnya sebelah mana? Kuningan. Ano, bentuknya Rio gitu ya? Jauh. Masih jauh dari Rio Rejo? Iya. Oh iya, soalnya ya kadang-kadang kalau pulang juga kadang-kadang lewat Rio Rejo mas. Jadi masih jauh ya sama Rio Rejo ya? Iya, jauh. Oh, jauh. Baik, karena kita semua sudah saling mengenal, saya
David, sampean Mas Vito, Mbak Intan, Mbak Elmi, Mbak Tuti sama Mbak Leli. Kita akan lanjut di tahap selanjutnya, yaitu tujuan konseling ini. Ya, seperti yang sudah kalian semua tahu bahwa tujuan konseling ini adalah tentang motivasi belajar. Seperti yang sudah kalian lihat di pamflet yang saya kemarin dan sesi wawancara yang sudah kita lakukan bersama. Tujuan dari konseling ini adalah motivasi belajar. Jadi saya yakin bahwa kita di sini semuanya satu tujuan, menyelesaikan masalah kita terkait motivasi belajar. Seperti itu ya. Oke. Jadi sedikit saya jelaskan, motivasi belajar di sini tidak tujuan kita di sini tidak selalu tentang rendahnya motivasi belajar. Mungkin kalau ada di antara kalian ingin meningkatkan motivasi belajarnya atau mungkin merasa motivasi belajarnya berkurang, bisa kita selesaikan di sini secara bersama-sama dengan metode konseling kelompok seperti itu ya. Kan sebelumnya sudah saya jelaskan tujuan konseling kita hari ini adalah motivasi belajar. Lalu saya ingin bertanya, motivasi dan harapan kalian mengikuti sesi konseling kelompok ini seperti apa? Dari dulu. Untuk harapan saya dari sesi konseling ini bisa meningkatkan belajar saya. Oh, meningkatkan belajar. Berarti sebelumnya nggak ada masalah ya sama belajarnya ya, cuma mungkin ditingkatkan lagi seperti Ya. itu. Oke. Lalu untuk Mbak Tuti sendiri seperti apa motivasi dan harapan? Kalau saya yang buat motivasi diri saya supaya apa ya, rajin belajar gitu. Soalnya kadang tuh nunda-nunda tugas gitu. Jadi pengen gimana kalau semisal ada tugas gitu ya langsung kerjain, nggak nunda-nunda gitu. Oh, jadi kurang lebih sama seperti Mbak tadi ya, meningkatkan. Jadi sebelumnya nggak ada masalah sama motivasi, cuma ingin meningkatkan agar lebih baik seperti itu. Ya. Lalu tuh Mbak Elmi sendiri motivasi Saya sama untuk meningkatkan motivasi belajar. meningkatkan juga. Oke, terima kasih. Mbak Intan Saya juga sama untuk meningkatkan. Oke, Mas Vito Saya nggak punya motivasi belajar, Pak. beda sendiri ya. Iya, nggak punya motivasi belajar itu yang seperti apa, Mas? Ya mau belajar itu di otak itu langsung muncul belajar itu adalah hal yang membosankan. Jadi tapi ini belajar lah, males gitu. Jadi kan mungkin dengan ikut ini itu harapan saya kan bisa membuat pola pikir saya itu berubah jadi punya motivasi belajar gitu. Oh, seperti itu. Jadi kalau teman-temannya Mas Vito berempat ini ingin meningkatkan motivasi belajar mereka, sedangkan Mas Vito sendiri ingin memunculkan motivasi belajar itu Ya. sendiri serta meningkatkan, Ya. seperti itu ya. Ingin punya motivasi belajar. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas sharingnya. Saya sangat berterima kasih kalau sudah berani jujur. Jadi kita makin mudah untuk menyelesaikan permasalahan kita di sesi konseling ini. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada kalian tentang apakah masih yakin ingin melanjutkan sesi konseling kelompok ini. Barangkali di antara kalian mungkin setelah saya tanya beberapa tadi mungkin ada kurang kecocokan atau bagaimana atau kurang yakin dengan sesi konseling ini, bisa diutarakan. Jadi kalau ada yang ingin mengundurkan diri silakan sebelum kita lanjut ke tahap yang lebih jauh seperti itu. Mas Vito sendiri apakah kesanggupan, ada keraguan atau masih sanggup untuk terus melanjutkan proses konseling? Sanggup, Pak? Sanggup. Ya. Mbak Intan apakah masih sanggup? Iya, saya juga Sanggup. Sanggup. Mbak Tali sanggup? Oke, terima kasih atas kesanggupan kalian semua. Saya sangat mengapresiasi karena kalian semua sudah sanggup dan siap. Saya ingin terlebih dahulu menjelaskan di sesi konseling kelompok ini ada dua tipe kelompok. Yang pertama sesi tipe kelompok tertutup dan kedua tipe kelompok terbuka. Saya jelaskan persatu dulu ya.
Yang pertama sesi konseling tertutup, yaitu sesi konseling yang dari awal sampai akhir proses konseling itu hanya ya kita yang ada di sini nih, hanya 5 orang pesertanya, peserta anggota kelompoknya hanya 5 orang ini, jadi nggak akan berkurang dan nggak akan bertambah seperti itu. Jadi kalaupun di pertengahan jalan kalian merasa permasalahan kalian sudah selesai atau ingin keluar dari kelompok, itu tidak bisa, jadi harus melanjutkan sampai akhir dari proses seperti ini, seperti itu. Lalu untuk yang kedua yaitu tipe kelompok terbuka, kebalikannya dari tipe kelompok yang tertutup seperti tadi, yaitu tipe kelompok terbuka itu lebih apa ya, lebih fleksibel gitu. Jadi kelompok ini bisa bebas masuk anggotanya. Jadi kalau bisa kalian di pertengahan jalan sudah merasa masalah yang sudah terselesaikan, itu bisa keluar atau meninggalkan kelompok konseling ini. Begitu pun sebaliknya pihak luar juga bisa masuk di sesi konseling kelompok ini. Jadi misal kalau kalian memiliki teman atau siapapun itu yang mungkin memiliki permasalahan yang sama terhadap motivasi belajar, mungkin kalian bisa mengajak teman atau kenalan kalian masuk di dalam sesi konseling kelompok seperti ini. Paham? Baik. Jadi saya ingin menanyai kalian satu persatu, inginnya kelompok yang seperti apa? Untuk Mbak Dari sendiri ingin kelompoknya seperti apa, Mbak? Terbuka. Jadi ketika saya udah merasa agak mending untuk permasalahan saya, jadi saya sudah mau keluar. Oh, jadi ingin lebih fleksibel gitu aja ya? Iya. Oke, untuk Mbak Tuti sendiri ingin jenis kelompoknya seperti apa? Kalau saya mau yang tertutup. Tertutup. Kenapa Mbak kalau maunya tertutup? Soalnya apa ya? Biar kan kalau semisal tadi yang tadi bilang kalau misal saya Ya. udah selesai, itu kan tetap harus mengikuti. Nah, sekalian biar saya tetap lebih belajar lagi walaupun Ya. udah selesai. Terus biar kayak ya udah pengennya sama teman-teman ini aja. Jadi ingin meskipun kalaupun di pertengahan jalan permasalahan Mbak Tuti sudah selesai, tetap ingin melanjutkan ya seperti itu. Oke. Lalu untuk Mbak Helmin ingin Kalau saya seperti apa? tertutup. Tertutup. Biar anggota kelompoknya yang ini aja. Yang ingin Iya. lebih nyaman sama Iya. yang sudah ada aja gitu ya, nggak ingin ada orang Iya. baru yang masuk. Iya. Oke. Mbak Intan ingin tipe jenis kelompok yang seperti apa? Tertutup. Tertutup. Alasannya kenapa? Karena udah nyaman. Udah nyaman sama anggota kelompok ini aja. Mas Vito sendiri Tertutup. tertutup. Iya. Karena Karena saya rasa mungkin privacy bisa lebih terjaga di dalam kelompok, karena jika ada orang baru juga akhirnya kita harus mengulang lagi dari awal pembahasan, karena ya juga akhirnya membuat lama selesainya. seperti itu. Jadi alasan Mas Vito memilih kelompok tertutup itu agar privasinya lebih terjaga dan agar tidak di pertengahan jalan tidak beradaptasi lagi seperti itu Iya. ya. Iya. Oke. Jadi seperti yang kita tahu bahwa anggota kelompok kita ada 5 orang, 4 orang memilih tipe kelompok tertutup dan 1 orang memilih tipe kelompok terbuka. Mbak Dari memilih kelompok terbuka ya. Ya baik. Gimana ya kalau kan ada perbedaan suara seperti ini, jadi kita harus menyelesaikan permasalahan ini dulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya atau tahap berikutnya. Jadi Mbak Leli seperti ini kan sudah saya jelaskan tadi ya, perbedaan antara kelompok terbuka dan kelompok tertutup serta kekurangan kelompok tertutup seperti apa, kekurangan kelompok terbuka seperti apa, kelebihannya seperti apa, untuk yang tertutup dan terbuka seperti apa. Mbak Leli sudah paham seperti yang jelaskan. Dan tapi seperti yang kita tahu Mbak Leli ya, jadi banyak dominan suara di kelompok ini adalah kelompok tertutup dan kita tidak bisa melanjutkan ke sesi berikutnya apabila ada perbedaannya seperti ini ya.
Mbak Leli ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi apakah Mbak Leli tetap yakin memilih kelompok terbuka? Saya tidak memaksa, cuma menanyakan sekali lagi apakah keyakinan Mbak Leli apakah tetap kekeh dengan pendirian Mbak Leli yang memilih kelompok terbuka. Jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kelompok terbuka mungkin Mbak Leli nanti akan Mbak Leli lebih fleksibel seperti itu ya, bisa kalaupun di pertengahan jalan Mbak Leli bisa kalau sudah merasa terselesaikan permasalahannya Mbak Leli bisa keluar. Tapi seperti yang dibilang Mas Vito tadi, kalau kelompok terbuka mungkin privasi mungkin agak sedikit terganggu, dan mungkin di pertengahan jalan kita juga akan beradaptasi lagi, jadi mungkin yang seharusnya kita tahapannya selain bisa lanjut ke tahapan sebelumnya mungkin akan terhambat di tahapan sebelumnya karena adaptasi baru seperti itu Mbak Leli. Jadi apakah Mbak Leli tetap yakin dengan keputusan Mbak Leli tentang jenis kelompok terbuka? Saya akan memilih tertutup. Baik, apakah sebelumnya saya tanya, apakah Mbak Leli mengubah pilihan ini berdasarkan paksaan atau dengan kesadaran Mbak Leli sendiri? Saya tidak memaksa Mbak Leli mengubah pilihannya. Saya hanya menanyakan keyakinan Mbak Leli seperti itu. Jadi gimana Mbak Leli? Apakah tetap dengan pendirian Mbak Leli, yaitu dengan jenis kelompok terbuka atau dengan kelompok tertutup? Baik, saya akan lebih memilih ke kelompok tertutup. Tertutup sendiri, berarti nggak ada paksa sama sekali ya. Saya tidak memaksa, dan teman-teman juga tidak memaksa, seperti itu ya Mbak Leli ya. Iya. Baik, syukurlah permasalahannya sudah terselesaikan, jadi kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu baik, karena kelompok ini sudah terbentuk, kalian sudah sanggup juga dengan sesi konseling ini. Untuk lalu yang selanjutnya saya ingin bertanya ke Mas Vito dulu. Untuk Mas Vito sendiri, kan tadi kan sudah sanggup dan siap menjalani proses konseling seperti ini. Mas Vito sendiri ingin kelompok ini saat sesi konseling berjalan ingin yang seperti apa? Maksudnya yang seperti apa gimana ya Pak? Mungkin contoh, jadi saat proses konseling Mas Vito ingin suasana kelompok ini tetap tenang seperti itu, dengan kalau misalnya ada temannya yang berpendapat atau menyuarakan, yang lainnya tetap mendengarkan seperti itu. Jadi seperti itulah, ingin kelompok ini tuh berjalan yang gimana? Kalau saya pribadi, saya suka tipe kelompoknya nanti itu, harapan saya itu seperti tetap pada saat ada yang menyampaikan pendapat kita semua tenang, tapi pada saat proses konseling berjalan tidak terlalu tegang, tapi juga banyak bercanda ya, tapi tetap di dalam kondisi di mana ada yang bersuara atau berpendapat, kita semuanya harus mendengarkan, gitu, saling menghargai gitu. Jadi Mas Vito sendiri ingin kelompok yang tenang tapi nggak tegang, tetap ada have fun seperti itu ya, tapi tetap tahu waktunya seperti itu ya, tahu ada kapan serius, kapan relax seperti itu. Lalu untuk Mbak Ika sendiri ingin kelompoknya seperti apa? Sama sih, tenang tapi juga toleransi aja. Kalau yang menyuarakan juga kita mendengar. Jadi sama seperti Mas Vito ya. Iya. Terima kasih. Untuk Mbak Emi sendiri ingin Kalau saya kelompok sih seperti sama. apa? Sama. Iya. Nah, Iya, tenang, kompak. tenang, kompak. Lalu Lebih terbuka aja. lebih terbuka Iya. aja. Oke, tadi tenang, kompak, Evan, terbuka, nggak ada yang ditutupi seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Emi. Mbak Tuti sendiri ingin yang kelompok yang berjalan seperti apa? Sama seperti teman-teman, cuma juga kalau pas berpendapat itu Ya. ya yang lain mendengarkan tanpa dipotong-potong kayak gitu. Lebih ke menghargai sesama anggota gitu aja ya. Oke, terima kasih. Mbak Lali sendiri ingin kelompok ini berjalan
Bagaimana? tenang dan saling menghargai sama grup. Oke, tenang dan saling menghargai. Oke. Jadi terima kasih semua atas masukannya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa di dalam konseling kelompok ini terdapat asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini, apapun semua kalimat kata-kata yang keluar di sini cukup kita saja yang tahu, cukup sampai di sini saja. Pihak luar nggak boleh yang tahu, nggak ada yang boleh tahu seperti itu ya. Lalu ada asas kedinamisan. Jadi yaitu asas yang ya fleksibel aja, nggak terlalu kaku juga, kayak mengikuti perkembangan zaman aja. Jadi nggak terlalu kaku, nggak harus seklek. Kalau gini ya gini, nggak, kita santai aja, fun aja, relax aja. Lalu ya seperti yang teman-teman yang kalian sampaikan bahwa ini kelompok yang tenang, tapi ya juga nggak terlalu tegang, saling menghargai, terus tetap menjaga privasi seperti itu ya. Baik, karena kontrak sudah dibuat, lalu setuju ya dengan peraturan-peraturan yang sudah kalian sebutkan tadi? Iya, Setuju ya, terima kasih karena peraturan sudah dibuat. Selanjutnya ya betul. Saya lihat ini kok sukanya udah males semua, udah capek semua ini kayaknya gitu. Baru pertama nih, ini kok udah kayak kurang semangat gitu, Iya. kurang motivasinya itu nggak ada gitu, Iya. kurang gitu. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita mau main game dulu, mau? Sekitar ini merilekkan badan dan mencarikan suasana aja supaya yang kalian harapkan nanti kan fun, nggak tegang gitu. Jadi semuanya dimohon berdiri, di ya tempat di sebelahnya aja, ya sebelahnya di sebelah kursi. Jadi saya ada permainan, sebenarnya kalian sudah pernah main, yaitu permainan pundak lutut kaki. Sudah tahu semuanya pundak lutut yang kepala, pundak lutut kaki seperti itu ya. Jadi saya ingin kalian bernyanyi dan bertepuk bersama. Kalau saya nanti bilang pundak ya pegang pundak, kalau saya bilang kepala ya pegang kepala. Jadi kalau peraturannya adalah kalau misalnya nanti ada yang salah, misalnya saya bilang pundak tapi ada yang pegang kepala, nanti enaknya dihukum apa? Ada hukumannya. Yang ringan aja, yang relax. Kalau saya saran dari saya, nanti kalau ada yang salah nanti hukumannya tepuk pramuka. Udah tahu semua tepuk pramuka. Oh, tidak. Nggak pernah ikut pramuka saya. Nggak pernah ikut pramuka. Jadi tepuk pramuka seperti ini. Tepuk pramuka. Jadi seperti ini belajar. Iya. Coba. Kita coba dulu ya. Tepuk pramuka. Oke, jadi semua sudah tahu ya Iya, tepuk pramuka sudah. itu yang Iya. bagaimana. Lalu untuk permainannya pun lutut kaki semuanya sudah tahu ya. Tahu. Oke, langsung. Oke, langsung kita mulai saja nyanyi bersama-sama ya. Iya. Ayo, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Oke, sekarang ditingkatkan lagi kecepatannya. Oke, 1, fokus. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Oke. Sabar ini. Alirannya tetap fokus. Kalau saya bilang kepala, ya bukan kepala. Jangan ada yang pegang yang lain ya, oke? Oke. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak. Oke. Mulai serius ya. Nanti yang salah langsung
umpannya tepuk Pramuka. pramuka. Oke, ayo fokus. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut. Ayo Mbak Elmi, Tepuk pramuka, Mbak Elmi. tepuk pramuka, ayo. Tepuk pramuka. Oke, terima kasih. Lanjut apa udah? Udah. Masih mencari korban? Lanjut. Lain atau udah? Udah. Sekali lagi, Sekali lagi. terakhir. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, kaki, kepala. Iya. Pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut. Oke, Mbak Elmi sama Mbak Ita salah dikit. Ayo. Tepuk pramuka. Oke, terima kasih semuanya. Bisa lanjut duduk. Aduh, betul. Baik, karena udah motivasinya udah ada kembali ya ini ya, udah semangat lagi ya. Oke, terima kasih. Udah panas banget. Selanjutnya yaitu karena kelompok sudah terbentuk, juga peraturan juga sudah ada. Tahap selanjutnya adalah menentukan jadwal seperti itu. Kalau saya ingin bertanya, kalian ingin sesi konseling ini ingin yang intensitasnya sering atau jarang? Jadi kalau mungkin sering itu mungkin seminggu sekali. Kalau jarang mungkin 2 minggu sekali atau bagaimana itu saya Sering 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. langsung sering aja satu. Oke, baik. Lalu sekarang kita di tahap selanjutnya yaitu pembentukan jadwal. Jadi kalau kalian semua inginnya yang seperti ya di mana dan kapan untuk sesi konseling kelompok kita? Tempatnya Sama aja. Sama. Harinya juga sama. Tempatnya juga Hari jam. Sama kayak sekarang. Oke, berarti kalian maunya di tempat, hari, jam yang sama seperti hari ini. Iya. Jadi hari Senin tempatnya di lantai 5 jam 1 siang. Iya. Itu. Iya. Lalu untuk pertemuannya kalian inginnya yang gimana? Seminggu sekali kah? Seminggu sekali. Lebih sekali. Semuanya sepakat seminggu sekali pertemuannya. Iya. Oke. Terus untuk tempat kalian itu maunya tetap di sini atau kita fleksibel aja? Mungkin kalau kalian bosan di sini kita bisa cari ruangan outdoor kayak di gazebo di halaman seperti di halaman atau gimana? Mau tetap di sini apa mau yang Fleksibel. Panas soalnya di sini. Jadi fleksibel. Jadi kalau pergi di sini sumpah panas Iya. gitu, Iya. bisa tempat outdoor yang kayak di gazebo seperti itu ya. Iya. Betul. Oke. Oke, baik. Karena pembentukan kelompok sudah, kontrak dan norma sudah, norma sudah, bahwa sekarang bisa saya tarik kesimpulan bahwa dari pertemuan ini bahwa tujuan sesi konseling kita di sesi konseling kelompok ini adalah menyelesaikan permasalahan motivasi belajar seperti itu ya. Menyelesaikan masalah motivasi belajar yang akan dilaksanakan di setiap hari Senin, dilakukan 1 minggu sekali di jam 1 siang tanggal 5. Lalu untuk tempatnya kita fleksibel Iya. seperti itu ya. Jadi dengan sesuai dengan kontrak yang kita setujui bahwasanya tadi kalau saat sesi konseling kita tenang, kalau ada temannya yang berbicara atau menyampaikan pendapatnya kita mendengarkan, lalu yang paling penting juga
privasinya harus tetap dijaga antara satu sama lain seperti itu ya. Iya. Oke, cukup mungkin bisa saya akhiri sekarang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.